Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang terdapat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai pasal 20 ayatnya yang ke-6. Puji Tuhan atas berkat-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan masing-masing kita, di mana pasti kita melalui pergumulan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, dengan keinginan hati dan kebutuhan yang Tuhan pasti siapkan sesuai kehendak-Nya, tapi menjadi yang terbaik bagi masing-masing kita. Tapi dalam melalui segala sesuatu itu pasti tidak mudah, pasti ada tantangan, pasti juga ada pengujian yang membuat kita memikirkan kembali bahwa bukan karena kuat hebat kita, mustahil kalau mau berjalan ikut mau sendiri, karena pada akhirnya tidak ada guna, tidak ada fungsi, pada akhirnya hanya membuat kita menderita karena membuat kita semakin diseret oleh apa yang menjadi keinginan daging kita sendiri. Tetapi itulah yang dapat diingatkan untuk kita semua sebelum kita memulai firman hari ini, bahwa Angel pun hanya alat di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, di dalam perancangan Bapa Surgawi yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Pasti indah dan tepat pada waktunya, tapi yang Tuhan ajarkan bahwa Ia tidak pernah janji akan selalu gampang, akan selalu mudah dan lurus saja jalannya, rata, tidak apa-apa. Tetapi dalam segala sesuatu itu, suatu janji yang Dia tetap setia dalam memegang dan menggenapinya dalam kehidupan masing-masing kita. Bahwa Ia telah berkata, jangan takut, karena Dialah yang menyertai kita, Dialah yang menuntun kita. Maka biar dalam firman hari ini, karena dari perikop pertama yang dibacakan dari Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21 menyatakan tentang binatang serta nabinya dikalahkan, yang dimana kita tahu daripada Wahyu pasal sebelumnya di dalam pasal 13 di bawah perikop binatang yang keluar dari dalam bumi, di situ terlihat jelas dalam ayat 14, Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Itulah mengapa hendak diingatkan untuk kita semua, supaya kita tetap berpegang di dalamnya, di dalam janji Yesus Kristus, bahwa di dalam Dialah damai sejahtera yang kekal. Jawaban yang terbaik bukan ikut apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan, yang Bapa tahu, yang Bapa kita yang ada di surga menyediakan, telah merencanakan untuk kita melaluinya dengan sukacita, agar kita melihat bahwa pada akhirnya kemenangan yang dijanjikannya bukan kemenangan sementara, tapi kemenangan yang kekal, supaya kita belajar untuk setia sampai akhirnya. Puji Tuhan untuk firman hari ini. Peringatan dari awal pun mengingatkan untuk kita semua bahwa kita semua masih ada di dalam dunia. Waktu ini masih berlalu, tetapi bukan berarti akan berlalu sampai selamanya. Maka mari kita tetap berjaga-jaga, karena dari yang tadi diingatkan untuk kita, binatang ini dengan nabinya akan menyesatkan banyak orang yang diam di bumi, dan dalam cara-cara yang memaniskan telinga, yang memaniskan hati, yang membuat kita mau menerimanya karena menguntungkan, bukan untuk kita melihat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena firman mengatakan mengikuti Yesus Kristus pasti ada pengorbanan. Tidak enak-enak saja. Orang kaya yang datang ke Tuhan Yesus menanyakan, guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan supaya menerima hidup yang kekal? Tapi Tuhan Yesus jawab pertama, bukan cara-caranya seperti yang dunia juga tawarkan, tetapi yang Tuhan Yesus jawab, kenapa engkau mengatakan aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Supaya yang jelas bagi kita, bagi orang kaya itu, tapi juga menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hanya Allah Bapa Surgawi saja, Dialah yang layak, karena Dialah Sang Pencipta, Dialah yang tetap setia dalam setiap masa terhadap umat
umatnya yang memberontak terhadapnya, ia memegang janjinya, bahkan menyelamatkan yang tetap berpegang di dalam janjinya itu. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, terutama apalagi yang Tuhan Yesus ingatkan setelah Tuhan Yesus katakan itu kepada orang kaya, bahwa kamu tahu hukum-hukum Taurat, apa yang telah dikatakan di situ lakukanlah. Tetapi yang anak di dalam orang kaya itu nyatakan kembali ke Tuhan Yesus, dari muda, sejak masa mudaku sudah kulakukan semua ini. Tapi pada akhirnya yang Tuhan Yesus nyatakan, berarti juallah apa yang segala kamu punya, sumbangkan itu. Dan orang kaya itu pulang dengan sedih karena banyak hartanya. Pengorbanan harus ada, dan pengorbanan itu terkadang tidak mudah untuk dipikul. Itu suatu kuk yang Tuhan tahu bagi masing-masing kita. Tapi disitulah pengujian dengan api yang kudus dari Bapa Surgawi yang memurnikan kita di hadapannya, yang membuat kita belajar bahwa kita hidup bukan untuk mencari ataupun memerlukan hormat dari manusia, tapi untuk mencari dan mendapatkan, bahkan tetap mengasihi Bapa Surgawi di dalam hormat dari Bapa saja. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Karena berbanding dari apa yang diajarkan ini, menghormati Allah dan tetap mengasihinya, bahkan seperti yang dinyatakan di dalam kitab Amsal pasal 3 berkat dari hikmat. Dalam ayat 3 dan 4, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tapi daripada apa yang di sini dalam Wahyu pasal 19, binatang serta nabinya ajarkan ini adalah tentang hormat dari sesama manusia terlebih dahulu, apalagi hormat dari dunia, supaya kita terlena, supaya kita mencari lagi apa yang menyenangkan hati kita. Dan bukan hanya hormat dari dunia, tapi kesenangan, bahkan hiburan yang beribu-ribu, berjuta banyaknya yang ada di dalam dunia ini. Tetapi pada akhirnya yang terjadi adalah kemenangan, bukan untuk yang berada dalam kegelapan, apalagi yang menimbulkan kegelapan itu ada, melainkan dalam terang sajalah ada kemenangan yang kekal, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan itu membawa kita dalam ayat pertama yang hendak kita baca dan renungkan hari ini di dalam Wahyu pasal 19 di bawah perikop binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Dan daripada ayat 17 ini yang pertama dikatakan, Yohanes melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, ada dinyatakan wanita yang berselubungkan matahari, seperti yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 12, perempuan itu di dalam ayat 1, seorang perempuan berselubungkan matahari, ataupun seperti sebelumnya lagi di dalam Wahyu pasal 10, malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari. Tetapi di sini dinyatakan malaikat ini berdiri di dalam matahari, yang adalah salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan yang ada di dalam bumi, di dalam dunia ini. Dan di situ mengingatkan untuk kita semua, matahari memang menjadi sumber cahaya yang paling utama bagi kita makhluk hidup yang ada di dalam dunia. Tetapi semakin kita mendekat kepadanya, semakin berbahaya itu pula, karena begitu panasnya cahaya itu bisa membakar dan menghanguskan kita. Dan itu pun mengingatkan untuk kita semua tentang kekudusan Allah. Bukan berarti supaya kita menjauh daripada Allah Bapa Surgawi, tetapi mengatakan bagi kita bahwa sebenarnya kita tidak layak di hadapannya. Kita orang-orang yang berdosa saat masuk dalam kekudusan, apalagi di hadapan Allah pencipta semesta alam, kekudusannya yang tidak terbatas ataupun akan berakhir kapanpun juga. Semua itu saat dibandingkan dengan kita yang hanya manusia saja, apalagi berdosa dan bernoda di hadapannya, pastilah ditindih oleh kekudusan kemuliaan Allah Bapa Surgawi itu. Tetapi sungguh begitu luar biasa, ada pengantara kita untuk kemuliaan Bapa Surgawi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan dalam mengetahui
menyatakan daripada ini, malaikat yang berdiri di dalam matahari melambangkan tentang kemuliaan dan kekudusan Allah, yang diizinkan untuk malaikat ini dilambangkan dengan matahari yang begitu besar, yang begitu panas, tetapi memberikan cahaya terang, bahkan itu membantu untuk kehidupan ada dalam dunia ini. Demikian pun kasih Allah, panasnya adalah murkanya terhadap dosa manusia, tetapi ia ada untuk menyatakan terang kasihnya. Namun itu bukan berarti panas itu hilang begitu saja. Matahari pun bisa menyala, bukan hanya karena hal-hal yang gampang-gampang saja, tetapi adanya panas itu bisa dia menyala. Dan itu pun mengingatkan untuk kita semua, bukan berarti Allah Bapa Surgawi bisa menjadi Allah hanya karena murkanya. Tidak, firman menyatakan dia sudah Allah bahkan dari sebelum dunia diciptakan pun, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya pasal 43 di dalam ayat 10 menyatakan, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Bahkan sebelumnya pun, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Jadi tidak cukup untuk tahu saja, harus kita percaya. Dan bagaimana kita percaya kalau kita tidak mau mendengarnya? Jika sudah mendengar dan sudah tahu, yang Tuhan mau bukan berhenti di situ, tetapi mengenalnya lebih lagi. Karena dengan demikian kita mendapat bagian daripada kemuliaannya. Karena di situ dikatakan jelas, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, Allah yang tidak pernah berubah, tetap sama, yang sudah ada dan yang akan datang. Mengingatkan untuk kita semua tentang rencana Bapa yang begitu luar biasa, tapi tidak akan pernah bisa terselami oleh manusia. Maka apa yang hendak diingatkan untuk kita daripada hal ini? Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Hal ini mengingatkan untuk kita hidup ini adalah kesempatan dari Bapa Surgawi dalam kasih-Nya untuk kita dinyatakan dengan terang kemuliaannya, yang hanya ada jelas seperti di dalam kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal paling pertama menyatakan tentang firman yang telah menjadi manusia. Di situ di dalam pasal 1 ayat 1 bahkan sampai pada ayat 5 pun mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan hal ini pun telah dinyatakan dalam Wahyu pasal 19 dalam perikop sebelumnya, firman Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi Ialah yang berkuasa mengalahkan kegelapan itu untuk menang dalam kemuliaan yang bukan dipinjamnya dari siapapun juga, karena dari awal telah dinyatakan dari mulanya adalah firman, tidak ada yang lain. Firman Allah itulah yang ya dan amin. Tidak perlu izin manusia, tidak perlu bantuan dunia, namun Allah berfirman maka jadi sesuai kehendaknya. Demikianlah yang diingatkan untuk kita dari ayat 17, kata-kata pertama, malaikat berdiri di dalam matahari. Mengapa tidak seperti sebelum-sebelumnya, berselubungkan atau sama seperti matahari? Kenapa harus di dalam matahari? Kenapa tidak harus di depan ataupun di belakang ataupun dimanapun juga? Di dalam, mengingatkan kita tentang hubungan dengan Bapa Surgawi yang bisa ada jika kita mempunyai pengertian dalam pengorbanan Yesus Kristus, dalam Injil yang firman nyatakan adalah kekuatan Allah. Dan disitulah saat kita mengerti, bukan berarti supaya kita tahu segala sesuatu rahasia dalam dunia ini, tetapi kita mengerti betapa berharganya dan betapa mulianya pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam itu kita perlu pun mengerti dan mengakui betapa kurang ajarnya kita, betapa kita menyakiti hati Tuhan saat kita menganggap, iya saya sudah tahu janji keselamatan. Tidak cukup jika tahu saja,
kita harus percaya dan kita harus mengerti supaya kita dapat memegang dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Karena sampai detik ini pun tidak ada yang pernah bisa sampai di matahari dan tetap ada di dalamnya, bertetap di sana sampai waktu yang lama. Tidak ada pernah sedikit saja pun tidak, apalagi lama di sana. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Seperti yang Tuhan Yesus pernah nyatakan, mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena kehendaknya lah yang dilakukannya, itulah yang terjadi, itulah yang difirmankannya untuk digenapi. Dan melanjut dengan selanjutnya, ia berseru dengan suara nyaring. Dari suara nyaring ini pun mengingatkan kita seperti ada yang tertulis sebelumnya di dalam Wahyu pasal 14 di dalam ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, seorang malaikat juga, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan ini malaikat pertama dari ketiga malaikat yang dinyatakan di bawah pemberitahuan tentang penghakiman. Dan dari itu saja pun paling pertama mengingatkan untuk kita, takutlah akan Allah. Amsal mengajarkannya, takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Amsal pasal 9 dalam ayat 10, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi bukan berarti ditakut akan Allah saja, tetapi memuliakan Dia dengan kita tahu apa yang menjadi kehendaknya, karena telah tiba saat penghakimannya. Inilah yang perlu kita berjaga-jaga. Apakah supaya kita lari daripadanya? Tidak, tapi supaya kita siap. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan dalam setiap detik memakainya untuk memuliakan Dia. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Apa yang di sekitar kita, bahkan yang menjadi salah satu kebutuhan dalam hidup kita, itulah Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan, menjadikannya dengan firman-Nya. Dan di situ dengan suara nyaring, ia berseru dengan suara nyaring yang diingatkan untuk kita supaya tetap berjaga-jaga. Bahkan sebelumnya lagi dalam Wahyu pasal 12 di dalam ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dari ini berbeda dengan sebelumnya yang tadi di dalam Wahyu pasal 14 menyatakan tentang penghakiman. Di sini menyatakan tentang nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Malah di situ pun menyatakan untuk kita semua sampai selanjutnya, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Perikop Wahyu pasal 19, binatang serta nabinya dikalahkan. Maka mereka dikalahkan bukan dengan cara yang biasa saja, namun oleh penggenapan rencana Allah yang Maha Kuasa, pencipta semesta alam ini. Karena mereka dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Untuk pemberitahuan ini, nyanyian kemenangan, apakah gunanya bagi kita? Supaya kita tetap berharap, supaya kita tetap berusaha, berjuang, bekerja untuk mendapat makanan yang bertahan kekal sampai selamanya, yaitu upah bagi yang bertahan sampai akhirnya, yang layak untuk menerima upah. Dan daripada itu tadi pun dinyatakan dengan suara yang nyaring, supaya kita mengingat selalu bahwa Allah Bapa Surgawi menghendaki kita bukan untuk binasa. Yesus Kristus menyatakan Ia datang untuk menjadi terang, supaya kita dibawa kepada Bapa Surgawi dalam pengakuan dosa dan permintaan pengampunan daripadanya,
supaya kita layak di hadapannya. Karena seperti yang dinyatakan juga daripada Wahyu pasal 11 ayat 15, di bawah perikop sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dari ini pemerintahan, dari yang tadi nyanyian kemenangan, yang sebelumnya pun tentang penghakiman, mengingatkan untuk kita semua seperti yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan paangnya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ia telah menang saat dunia berpikir ia kalah. Yesus Kristus di atas kayu salib sekalipun dilihat seperti suatu hal yang menjadi hiburan, suatu hal yang lucu. Mengapa Tuhan Yesus hendak melakukan hal itu? Seperti pasrah saja, tidak mau melawan, padahal mengatakan diri anak Allah. Tetapi itulah rencana Bapa, tidak terselami oleh manusia, namun digenapi tepat pada waktunya, dan mengalahkan kegelapan untuk mempermalukan mereka yang tetap bertahan di dalamnya. Dan selanjutnya di situ dikatakan tentang suara nyaring, itu mengingatkan untuk kita semua pemberitahuan, tapi juga suatu ajakan. Berbahagialah saat hidup di dalam Yesus Kristus. Bukan berarti berbahagia untuk mencari hal-hal dunia, tetapi berbahagia dalam hal-hal yang sederhana, dengan mengucap syukur, dengan saling mengasihi, dengan tetap saling menguatkan walaupun dalam kedukaan ataupun sekali apapun yang menjadikan sedih dalam hati kita. Dan itu tidak mudah untuk melakukannya, apalagi dalam pergumulan yang benar-benar yang membuat kita merasa terpojok. Tetapi ingat, bersama Tuhan selalu ada jalan terbuka. Itulah mengapa firman-Nya berkata untuk kita semua di dalam Permazmur bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kaki dan jalanku. Dan selanjutnya di situ mengingatkan untuk kita semua suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Dan di tengah langit ini pun membawa kita kembali dalam apa yang tadi tertulis dalam kitab Wahyu tadi, yang mengingatkan untuk kita semua pemberitahuan tentang penghakiman dalam pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Maka daripada ini, di tengah langit ini pun menunjuk kepada Injil yang kekal yang diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, baik mereka yang menganggap diri sudah ada dalam terang, sekalipun mereka yang menikmati diri dalam kegelapan. Tapi bagi mereka yang dipanggil dan dipilih, mereka mau membuka hati, karena mereka tahu suara gembala mereka bukan dari apa yang secara fisik, apa yang mereka terima dari bentuk hal duniawi, namun dalam apa yang Bapa Surgawi nyatakan, apa yang Tuhan Yesus izinkan menjadi suatu hal yang benar-benar mengubah hidup mereka. Maka mengapa di sini burung yang terbang di tengah langit ini pun mempunyai kemiripan dengan yang tadi malaikat yang ada di tengah-tengah langit itu, tetapi membawa kita kembali seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1, di mana ayat 20 berkata, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dan di situ yang hendak diingatkan untuk kita semua kata hendaklah ini, karena hendaklah ada pada saat Allah berfirman tentang tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, dan juga air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Tetapi dari hendaklah bahkan juga sampai bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan daripada itu mengingatkan untuk kita semua mengapa ayat 20 ini berbeda dari hendaklah yang lainnya, terutama dibandingkan dengan apa yang terjadi pada hari ke-6. Dan di situ mengingatkan untuk kita semua di dalam ayat 20 itu, karena paling pertama hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup,
Tetapi kenapa di situ Allah tidak berfirman saja langsung dan burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala, tetapi juga masih ada hendaklah. Karena itulah yang mengingatkan untuk kita semua, juga melambangkan tentang perjanjian yang akan datang. Mengapa Allah harus memperbaharui perjanjian itu? Kenapa Allah tidak meneguhkan perjanjian yang lama saja supaya masih bertahan perjanjian itu? Tetapi yang hendak diingatkan untuk kita semua, seperti yang dinyatakan untuk Musa juga, bahwa apa yang dia bentuk, apa yang dia bangun dengan perintah firman Allah hanyalah bayangan dari apa yang sesungguhnya, apa yang sebenarnya. Tetapi itu bukan berarti tidak ada guna, namun untuk membuat yang menyembah, yang memuji dan memuliakan Allah di dalamnya benar-benar sadar diri untuk menguduskan hati pikirannya dengan tetap tertuju kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya umat Israel begitu mengotorinya, begitu menodainya, tidak layak lagi. Maka akan ada perjanjian yang diteguhkan yang baru, yang beda dari sebelumnya, yang menyatakan satu persembahan yang sempurna, pengorbanan yang tidak ada bandingannya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka daripada semua burung yang terbang di tengah langit ini melambangkan tentang pesan Injil yang adalah kekuatan Allah, tetapi apa yang dinyatakan selanjutnya, katanya marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Berbeda dengan sebelumnya yang tertulis di dalam ayat 6 daripada pasal 19 juga, ini perjamuan kawin anak domba, ini dinyatakan perjamuan Allah. Apakah kedua hal ini berbeda? Tidak, karena di sini pun Injil hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan untuk diperlihatkan, bahwa pada saat tiba waktu di mana perjamuan kawin anak domba ini terjadi, maka mereka yang diselamatkan, mereka yang dipilih oleh karena mereka tetap berjuang mengerjakan keselamatan, seperti firman menyatakan, mereka yang bahkan sampai dibunuh oleh karena kesaksian mereka tidak malu dan tetap setia sampai akhirnya, mereka terangkat dan mereka bersukacita di dalam apa yang telah Bapa tetapkan terjadi bagi mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan di situ pun terjadi penghukuman murka Allah bagi mereka yang ada di dalam dunia, dan perjamuan Allah yang dinyatakan di sini, burung-burung ini yang akan memakan daging-daging banyak orang, inilah yang terjadi hukuman Allah bagi manusia yang menganggap enteng perjanjian yang baru, menganggap enteng, menganggap ringan apa yang menjadi perjanjian untuk keselamatan mereka. Dan adapun pesan Tuhan Yesus dari apa yang dinyatakan dari firman ini, bahwa kedua hal ini berhubungan, karena yang ada di surga bersukacita, namun yang ada di atas bumi, yang dimana pada awalnya dijanjikan tentang berkat berkelimpahan, mereka menderita oleh karena mereka terus menerus mau menolak namaku, bahkan mau menolak aku. Maka jangan sampai kalian termasuk daripada mereka itu. Mereka lah yang disiapkan untuk dibinasakan. Tetapi ingatlah, selalu ada kesempatan. Selagi masih ada hari ini, maka kerjakanlah keselamatan. Karena perbandingannya sungguh begitu jelas sekali. Tuhan memperlihatkan, Tuhan mengizinkan untuk dibukakan penglihatan tentang perbandingannya bagi mereka yang bersukacita dan mereka yang menderita. Dan mereka yang menderita itu pun oleh karena mau dikunci, mereka mau mati tidak akan bisa, oleh karena murka Allah masih terjadi. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Jadi bukan berarti tertinggal lalu enak-enak saja, santai-santai tunggu sampai hari penghakiman, melalui banyak sekali murka Allah yang bukan berhenti setelah satu saja, karena murka itu tersimpan untuk ditumpahkan tepat pada waktunya. Itu mengapa menjadi peringatan juga, sama seperti pesan tentang yang tadi, berseru dengan suara nyaring, pemberitahuan yang mempunyai ajakan bagi kita supaya kita mau termasuk dalam yang maju sebagai pemenang, walaupun tidak dipandang oleh dunia, namun oleh pandangan Allah dalam Yesus Kristus kita menjadi pemenang di dalam namanya. Dan selanjutnya di situ di dalam ayat 18, supaya kamu makan daging semua raja yang terpandang, yang terhormat, tetapi pada akhirnya mereka pun
tidak berbeda dari kita, dan daging semua panglima. Daripada ini ada pun yang hendak diajarkan untuk kita semua tentang suatu perbandingan yang dimana Allah izinkan untuk menjadi pelajaran bagi kita, walaupun tidak terkira, tidak terlihat, tetapi itu semua Allah taruh supaya Allah Bapa Surgawi taruh supaya kita melihat kembali bahwa benar dari awal telah direncanakannya yang indah bagi masing-masing kita, supaya kita melihat bukan kuat hebat kita, tapi dengan kekuatannya lah kita bisa maju. Itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, seperti yang tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 4, Deborah dan Barak, di mana di situ dikatakan tentang ayat 2 dan 3, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin oleh karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Kanaan yang memerintah di Hazor, panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Maka ini saat-saat bukan santai, bukan enak-enak, tetapi tegang, banyak sekali penderitaan yang terjadi di sini. Tetapi apa yang dinyatakannya kepada Barak dalam ayat 6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam, Deborah yang adalah seorang nabi pada saat itu, seorang istri pun, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ini hal yang luar biasa. Penindasan Sisera sudah 20 tahun lamanya terhadap orang Israel, tetapi pertolongan Allah datang lewat firman-Nya terhadap Deborah, seorang nabi yang memerintah sebagai hakim ini. Tetapi ia menyatakan kepada Barak, dan Barak menjawab kembali, jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Maka apa yang dijawab Deborah kembali, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Maka apa yang hendak diajarkan bagi kita daripada ayat ini, ayat-ayat yang dibacakan, tambahan daripada apa yang dinyatakan tentang daging semua panglima, bahwa di sini Sisera dia jahat, dia dari sisi musuh, dan dia tetap kepala batu, dia tetap keras kepala dalam apa yang sedang terjadi baginya. Firman Allah telah dinyatakan, bahkan di situ pun dalam percakapan Deborah dan Barak jelas siapa yang lebih berani untuk maju. Deborah, sekalipun dia perempuan dan seorang istri yang pada saat itu dipandang rendah, yang pada saat itu dipandang harus ada dalam kegiatan rumah tangga saja, tetapi dalam apa yang Tuhan firmankan menaruh keberanian dalam dirinya supaya maju. Bahkan seperti yang dinyatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat 14, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Ini kata-kata yang sangat berani tanpa ragu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Bukan di situ dia mengatakan jangan takut, Tuhan telah maju di depan engkau, tetapi bukankah supaya meyakinkan Tuhan sudah mendahuluimu untuk membuka jalan bagimu, maka berjalanlah, karena bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, karena pada akhirnya Sisera mati dan kemenangan ada pada orang-orang Israel. Dan apa yang menjadi nyanyian Deborah, dia memuji dan memuliakan apa yang Tuhan lakukan, karena sungguh begitu luar biasa. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja untuk memperlihatkan bahwa ialah Allah umat Israel, dan ia tidak meninggalkan mereka yang tulus berseru kepadanya, yang benar-benar mau berubah dan tetap mempertahankan apa yang menjadi berkenan di mata Bapa Surgawi. Dan apa yang menjadi perbandingan daripada Deborah dan Barak, yaitu Sisera ini, panglima tentara oleh Raja Kanaan ini, perbandingannya terdapat juga dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman yang adalah Naaman disembuhkan. Naaman adalah panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang
terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Maka jelas tadi Sisera dalam segala hal yang menyenangkannya, dalam segala hal yang menguntungkannya, pada akhirnya Tuhan buat jatuh, Tuhan buat sampai mati pun. Oleh karena rencana Bapa untuk memperlihatkan kuasa Allah bukan untuk dipermain-mainkan, namun untuk benar-benar ditakuti, supaya kita belajar untuk taat dalam firman-Nya. Tapi untuk Naaman ini, yang dimana dia sakit, walaupun dia seorang panglima yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, tetapi ternyata daripada itu pun Tuhan memakai sebagai cara supaya dia mengenal Allah umat Israel lah yang sanggup dan berkuasa untuk memegang hidupnya, mengubah apa yang dia alami, bukan lagi menjadi yang menderitakannya, yang membuat dia menderita, tapi menjadi berkat baginya. Bahkan di situ pun apa yang terjadi bagi Naaman, bukan hanya dia pergi untuk sekedar langsung dapat satu kali saja, tetapi Tuhan pun memakai orang-orang yang di sekitarnya, hamba-hambanya, bahkan para bujangnya pun untuk mengatakan kepada dia bahwa seperti yang tertulis dalam ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Walaupun pada awalnya Naaman menolak, tetapi pada akhirnya dia pun lakukan. Karena apa yang pegawai-pegawainya ini katakan, dengan apa yang Tuhan siapkan pun, pada akhirnya dia pun mengetahui. Di dalam ayat 15 dia mengatakan di depan Elisa, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman, panglima Raja Aram yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, mengatakan tidak ada di seluruh bumi Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini sebagai ucapan terima kasihnya, karena dia mengalami apa yang menjadi berkat Allah umat Israel. Dan apa yang hendak diajarkan dari kedua panglima itu, kedua panglima yang begitu terpandang, begitu besar kekuatan mereka, tetapi akhir yang mereka punya, akhir yang mereka berdua punya berbeda, kisah mereka pun berbeda. Tetapi yang jelas dari kedua kisah mereka, mereka hanya manusia saja. Yang paling kuat pun ada cara Allah untuk menjatuhkan dan merendahkan, tetapi menjadi kehendaknya untuk siapa yang dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan. Itulah yang hendak diajarkan untuk kita dari apa yang dinyatakan kembali dalam Wahyu pasal 19 ayat 18, dari semua panglima, dari Naaman dan Sisera. Perbandingannya jelas, tapi yang berbeda adalah Sisera ada untuk dibinasakan. Selain daripada itu, Naaman dia ada untuk diselamatkan dan untuk mengetahui dan percaya bahwa tidak ada Allah di seluruh bumi kecuali Allah umat Israel, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, yang maha ada dan yang hidup kekal sampai selamanya. Dan itulah yang diajarkan untuk kita semua, tinggi ataupun rendah pangkat kita di dalam dunia ini tidak mengubah satu kebenaran bahwa kita manusia, kita memerlukan kasih Allah. Pada akhirnya kita mempunyai nasib yang sama. Itu berulang-ulang dinyatakan dalam pengkhotbah. Itu mengapa dinyatakan semua kesia-siaan. Mengapa demikian? Karena saat mengejar dunia, apa yang ada di dalamnya yang akan binasa, pada akhirnya semuanya itu sia-sia, hanya usaha menjaring angin saja. Maka menjadi pelajaran bagi kita supaya jangan kita mengikuti apa yang Sisera lakukan, di mana ia terus-menerus keras kepala, membanggakan diri karena punya banyak kekuatan dan cukup bagi dirinya sendiri. Tetapi dalam iman dan dalam percaya, sekalipun pada awalnya terlihat mustahil, tapi tetap memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, pasti kita melihat apa yang direncanakan Tuhan, itulah yang digenapinya. Dan lanjut, daging semua pahlawan daripada ini pun hendak diingatkan untuk kita, seperti yang tertulis di dalam kitab Zefanya, menyatakan tentang hari Tuhan. Zefanya pasal 1, penghukuman pada hari Tuhan. Di dalam ayat 14,
Bahkan sampai ayat yang selanjutnya pun di dalam ayat 16, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Tidak akan ada yang bertahan. Itu pun dinyatakan di dalam kitab Wahyu, di dalam pasal 6, yang dimana dinyatakan pada saat meterai yang ke-6 dibukakan di dalam ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan terhadap murka anak domba, murka Allah yang maha kuasa itu. Bahkan sampai selanjutnya pun, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Maka jelas pesan daripada panglima sampai pada pahlawan ini pun, walaupun hanya dinyatakan dari daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, tetapi itulah fakta yang benar, bahwa mereka juga manusia. Sekuat apapun, tidak ada tandingannya di hadapan Allah yang maha kuasa. Dan ingat apa yang dinyatakan dalam Zefanya tadi, hari Tuhan datang, hari kegelapan, di mana terang satu-satunya hanya anak domba yang menjemput pengantinnya untuk menjadi miliknya. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Yesaya, upah jerih payahnya mereka yang adalah kawanan gembalaannya, yang tetap setia sampai akhirnya. Dan selanjutnya, daging semua kuda dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan memang benar, tidak ada yang terkecuali. Dan aku melihat bintang-binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya, yang dimana dinyatakan penunggang kuda itu adalah, seperti sebelumnya, firman Allah yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dan hanya ada satu saja sepanjang Alkitab yang dinyatakan yang setia dan tetap setia, yang benar dan tidak pernah salah, hanya Allah saja. Dan memang benar firman-Nya yang datang untuk menyelamatkan. Tetapi seperti yang dinyatakan di dalam sebelumnya pun, di dalam ayat 15 dan 16 ini dinyatakan tentang Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi bukan hanya sekedar sebentar saja, tetapi dalam apa yang Allah rencanakan, itulah yang akan dilakukannya, karena Ia disebut firman Allah yang setia dan yang benar. Dan selanjutnya mengatakan dalam ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu, padahal dia maju dengan raja-raja di bumi, yang dimana kita tahu rencananya karena telah dinyatakan dalam sebelumnya tentang saat cawan murka ditumpahkan, Wahyu pasal 16 di dalam ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa, hari di mana dimulainya murka Allah ditumpahkan atas dunia. Tapi apa yang terjadi bagi mereka adalah, maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, menjadi penghukuman bagi mereka, oleh karena mereka layak mendapatkannya, oleh karena mereka terus-menerus mencari apa yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu para nabi-nabi binatang ini yang terus-menerus bukan hanya sesat, semakin sesat, tapi juga menyesatkan banyak orang bersama-sama dengan apa yang ditawarkannya.
Tetapi itulah yang hendak diingatkan untuk kita supaya kita berjaga-jaga. Mengapa di sini dinyatakan tentang keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, sedangkan dalam pasal selanjutnya pun ada dinyatakan tentang apa yang ada dalam jurang maut itu. Tetapi di situ mengingatkan kita kembali dalam apa yang tertulis di Matius pasal 8 di bawah perikop 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Dalam ayat 29 mereka setan yang merasuki 2 orang itu mengatakan, berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Karena memang benar bahwa setan-setan ini pun tahu waktu mereka sudah tidak lama lagi, waktu mereka ada dan tidak akan pernah ditunda, tidak akan pernah dibatalkan. Lalu mengapa Tuhan mengizinkan mereka tetap ada di dalam dunia ini? Kenapa Tuhan tidak lepaskan saja semua? Kenapa Tuhan tidak bunuh saja semua? Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita. Jika kita tidak mau mengerti kasih Allah yang begitu luar biasa, kita semua berdosa. Jika demikian Allah memusnahkan kejahatan itu, berarti kita semua. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita. Kasih yang begitu luar biasa dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita dari penghukuman yang seharusnya layak kita terima. Tapi itu tidak jadi, itu tidak diberikan saat kita tetap setia dalam firman-Nya dan tetap melakukan seperti yang Dia kehendaki. Dan jika tidak, kita pun akan masuk dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, karena sudah dinyatakan dari sebelumnya juga dalam perikop yang sama pemberitahuan tentang penghakiman tadi, Wahyu pasal 14 di dalam ayat 10 tentang orang-orang yang menyembah binatang itu, yang seperti melakukan yang tadi dalam ayat 20, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Dan di situ penyesalan sudah terlambat karena tidak memakai kesempatan yang ada selagi masih bisa disebut hari ini. Dan selanjutnya daripada ayat 20 pada pasal 19 ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jika demikian tentang hal ini, jika semua dibunuh dengan pedang, maka mengapakah dinyatakan selanjutnya dalam Wahyu pasal 20, ada di situ dalam ayat 8 menyatakan iblis itu akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Jika dinyatakan semua orang lain dibunuh dengan pedang, tetapi daripada ini mengingatkan untuk kita seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu juga, di dalam salah satu hukuman murka Allah ayat 6 dalam pasal 9, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan itu pun berlaku sampai pada binatang serta nabinya dikelakkan, bahkan sampai selanjutnya pun, karena mereka yang mau mati tidak akan bisa mati. Dan di sini pun yang hendak bersaksi sama dengan apa yang tadi dinyatakan di dalam kitab Zefanya di dalam ayat 17 pasal 1, darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai, seakan-akan tidak penting begitu saja. Karena yang Tuhan Yesus izinkan diperlihatkan, ada seseorang yang terkena murka Allah yang di dalam seluruh dunia ditumpahkan, dan di situ perutnya terbuka dan isi-isinya tergantung-gantung, dan dia berlari dengan rasa sakit yang ada itu, terus-menerus mencari perlindungan, tetapi tidak akan ada karena dia tertinggal dan dia memilih untuk menyanyiakan waktu yang pernah ada bagi dirinya. Dan di situ yang hendak diingatkan untuk kita semua, bukan berarti rasa sakitnya akan berhenti saat sudah selesai waktu penyelamatan nanti, tapi akan lebih lagi. Firman menyatakannya 2 kali bahkan 3 kali lipat bagi murka Allah yang akan dinyatakan, karena mereka terus-menerus menganggap ringan apa yang menjadi perjanjian kudus Allah yang maha kuasa dalam firman-Nya, dalam kehendaknya bagi kita manusia. Nah, daripada ini, dari kata terakhir, semua burung kenyang oleh daging mereka. Dan di situ pun diingatkan untuk kita semua sebelumnya, semua orang lain dibunuh dengan pedang. Tetapi pedang itu bukan pedang biasa, namun pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu,
Daripada ini pun mengingatkan kita tentang apa yang tertulis bagi binatang yang keluar dari dalam bumi, yang menyatakan tentang binatang yang keluar dari dalam laut, luka yang membahayakan hidupnya yang terjadi oleh pedang. Dalam ayat 14, binatang itu untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Bahkan yang lebih jelas lagi ada tertulis di dalam kitab Yeskiel pasal 20, pasal 21 menyatakan pedang Tuhan melawan Yerusalem. Bahkan di situ berulang-ulang yang jika kita baca dan kita merenungkannya, termasuk dalam murka Allah, ngeri karena dinyatakan daripada ayat 2 sampai ayat 5. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara, dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mencabut pedangku dari sarungnya sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Bahkan juga yang tertulis di dalam pedang Tuhan melawan Bani Amun, di situ dikatakan pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu untuk ditetapkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu. Aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api. Darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku, Tuhan, yang mengatakannya. Karena Ia yang mengatakan, maka Ia pun yang melakukannya. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Murka Allah bukan hal yang sekedar kata-kata biasa dalam suatu buku biasa saja, tetapi suatu nubuatan, suatu firman, suatu perkataan dari mulut Allah yang Maha Kuasa yang pasti akan digenapinya dalam penghakiman yang akan terjadi, apa yang akan datang nanti. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, supaya kita tetap berjaga-jaga. Karena dari yang paling awal pun menyatakan tentang burung-burung, yang dimana di situ diserukan kepada burung yang terbang di tengah langit, mengingatkan kita juga tentang apa yang terjadi bagi Daud saat dia melawan Goliat. Saat dia yang kecil itu, yang dilihat elok, yang paling muda daripada keluarganya, tetapi dia mengalami perkelahian dengan Goliat, dan bukan kalah dan dipermalukan, tapi menang dalam kuasa Allah menyertainya. 1 Samuel pasal 17, di situ di dalam ayat 44, Goliat mengatakan kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud sama seperti Deborah dengan berani menyatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Menyerahkan, kata-kata yang sama yang Deborah katakan kepada Barak, Sisera akan diserahkan Tuhan ke dalam tanganmu. Dan itulah yang menjadi pengharapan bagi kita, bukan untuk berperang melawan
melawan bangsa yang kuat ataupun seorang raksasa seperti Goliat, tetapi untuk kita beriman di dalam maju, karena Daud mengembalikan kata-kata Goliat kepadanya, tetapi dengan keberanian bahwa bukan dengan kekuatan dia sendiri, namun Tuhanlah yang memberi kemenangan itu dengan luar biasa untuk memperlihatkan bagi pasukan umat Israel bahwa Allah berperang tidak perlu pedang dengan lembing, namun dengan kuasa firman-Nya Ia sanggup memberikan kemenangan yang lebih luar biasa dari apapun juga. Dan itu membawa kita kembali dari yang tadi ayat 21, itu pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda, seperti yang dinyatakan dalam ayat 15. Dalam sebelumnya pun, perikop sebelumnya, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan pedang yang tajam itu, yang saking tajamnya bahkan sanggup memisahkan roh dan jiwa, dengan memisahkan dalam apa yang menjadi pertimbangan atau pikiran kita, seperti yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 4 dalam ayat 12. Hanya firman Allah hidup dan kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan itulah yang hendak diingatkan dari binatang serta nabinya dikalahkan. Banyak lambang-lambang, banyak hal yang menunjuk kepada apa yang telah terjadi, tapi itulah yang mempunyai pelajaran untuk saat ini, bahwa mereka yang pada awalnya bersuka cita, sesat dan menyesatkan dalam apa yang menjadi hiburan bagi mereka, pada akhirnya mereka lah yang dibinasakan tepat pada waktunya, tidak terlambat tetapi menurut rencana Bapa. Berbanding dengan itu adalah yang terjadi bagi mereka yang layak menerima upah. Dalam Wahyu pasal 20 selanjutnya, kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dan itu pun mempunyai sedikit kemiripan dengan apa yang tertulis dalam sangkakala yang kelima, Wahyu pasal 9. Di situ dinyatakan, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Tapi apa yang berbeda di situ adalah bintang yang jatuh dari langit, dan di sini adalah seorang malaikat, karena ia telah ditugaskan untuk melakukannya. Dan di mana ia memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, ia menangkap naga, si ular tua itu. Si ular tua yang membuat cobaan ada dari awal mulanya. Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sudah jelas bohong, sudah jelas apa yang dia lakukan supaya mempengaruhi dan menyesatkan pikiran perempuan itu yang mendengar perkataannya dan mau untuk mempedulikannya. Tapi selanjutnya di situ mengingatkan untuk kita, si ular tua itu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya, ia ini menunjuk kepada malaikat yang memegang rantai besar di tangannya itu, mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Dan daripada ayat 1 sampai 3 dari pasal 20 ini mengajarkan tentang si ular tua yang pasti akan kalah. Sekalipun dinyatakan ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, tapi dia tidak punya kuasa melawan Allah pencipta semesta alam, Allah yang maha kudus, yang hidup sampai selama-lamanya. Dan kenapa rantai ini? Rantai ini melambangkan tentang hewan binatang, binatang yang liar, binatang yang buas, binatang yang menyesatkan, binatang yang mendatangkan hal-hal yang jahat, keji, jijik di mata Bapa surgawi. Diikat dengan rantai supaya dia diam di dalam dia diam di dalam jurang maut itu sampai pada waktu yang Bapa tetapkan. Mengapa demikian? Mengapa Allah mengizinkan harus iblis ini, Satan ini, dia harus masuk ke dalam jurang maut 1000 tahun lamanya, dan dia keluar lagi dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya? Tetapi di situ mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang terjadi juga bagi Izebel
yang menyesatkan banyak sekali daripada bangsa Israel pada saat dia dengan suaminya Ahab memerintah atas Israel, menjadi raja atas Israel, yang dimana di situ pun Allah tidak langsung membunuh Izebel. Bisa saja Allah Bapa memakai cara yang sama seperti Naaman, memberi sakit pada Izebel. Tetapi di situ pun bukan apa yang terjadi, karena Izebel masih terus-menerus bertahan dan masih dia hidup melalui banyak hal yang terjadi. Bahkan sampai dia juga mengajak Ahab untuk berbuat dosa seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 21 tentang kebun anggur Nabot, yang dimana dialah yang mengatakan kepada Ahab, Izebel yang mengatakan kepada Ahab untuk dalam ayat 7, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Dan ini mempunyai perbandingan tentang apa yang Deborah katakan. Bukankah Tuhan yang telah maju di depan engkau? Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Jadi ini menunjuk kepada perbuatan Ahab. Kamu yang punya, kamu yang berkuasa. Kenapa kamu harus mengeluh? Kenapa kamu menganggap dirimu tidak bisa? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Sampai dia membuat Nabot dibunuh dengan cara yang tidak adil. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi bagi Izebel, kematiannya pun dia mati, dan anjing-anjing yang menjilat darahnya sesuai dengan nubuatan Allah melalui Nabi Elia. Tetapi daripada itu mengajarkan untuk kita, itu kehendak Bapa untuk menyatakan bahwa bagaimanapun juga rencana musuh, mereka tidak akan pernah bisa menang terhadap Dia yang menciptakan segala-galanya. Itu mengapa dalam apa yang terjadi ini mengingatkan untuk kita semua untuk tetap setia, karena iblis masih ada di dalam setiap waktu pun mencari cara untuk membuat kita mundur ke belakang, apalagi untuk membuat kita menentang dalam melakukan apa yang Allah kehendaki. Tetapi jika kita tetap setia, maka apa yang terjadi seperti dalam ayat 4 sampai selanjutnya, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Dan puji Tuhan pun di dalam pergumulan Injil hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan dinyatakan, bahwa orang-orang ini adalah 24 tua-tua yang dimana mereka duduk di tahta-tahta itu, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Bukan berarti Tuhan pilih kasih terhadap siapa yang dipilihnya untuk dapat menghakimi mengikuti dengannya, tetapi yang hendak diingatkan untuk kita semua, tujuan daripada dinyatakan hal ini bukanlah untuk kita menyadari bahwa berarti Tuhan pilih kasih, tidak. Tetapi oleh karena kasihnya itu kita diberi kesempatan untuk berada di dalam hadiratnya. Oleh kasihnya kita belajar keputusan akhir bukan ada pada 24 tua yang juga diserahkan kuasa untuk menghakimi, tapi keputusan akhir ada pada Bapa Surgawi. Maka apa yang hendak diajarkan bagi kita daripada dibukakannya ini, tetaplah berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus telah dinyatakan dalam firman sebagai pembela orang benar, tapi yang menyangkalnya juga akan disangkalnya di hadapan Bapa Surgawi dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Itulah yang hendak diingatkan untuk kita. Ini pun termasuk pemberitahuan tentang penghakiman. Oke, selanjutnya, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan daripada ini Injil hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan untuk diperlihatkan dan dibukakan tentang kerajaan 1000 tahun ini. Karena dalam pergumulan pun apa yang Tuhan Yesus izinkan untuk dibukakan, bahwa kerajaan 1000 tahun ini adalah kota yang disiapkan untuk orang-orang kudus, kota yang dikasihi, kota Yerusalem baru yang dinyatakan di dalam apa yang Allah Bapa Surgawi kehendaki untuk digenapi tepat pada waktunya nanti, yang Tuhan Yesus perlihatkan saat Tuhan Yesus membawa Injil ke surga, masuk daripada gerbang surga yang begitu indah dan luar biasa, tetapi berjalan ke arah kiri
ada suatu tempat yang begitu luar biasa, berbentuk seperti kotak, namun itulah di depannya berkata tentang kota Allah yang Maha Kudus, Yerusalem baru, dan disitulah yang akan turun ke bumi 1000 tahun lamanya. Itulah mengapa seperti perikop menyatakan kerajaan 1000 tahun, tetapi hanya 1000 tahun itu saja, baru tidak lagi ia ada di dalam bumi. Dan di situ pun dinyatakan kembali tentang apa yang tadi telah diingatkan untuk kita dari ayat 1 sampai 3 tentang mengapa Tuhan mengizinkan demikian, mengapa Tuhan mengizinkan bahwa kota yang kudus itu, kota yang disiapkan untuk orang-orang pilihannya, mereka yang adalah anak-anak ahli waris kerajaannya, mengapa diizinkannya untuk kembali ada di dalam dunia. Tetapi itulah di dalam ayat 4 menyatakan dengan jelas mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Karena yang Tuhan Yesus perlihatkan bahwa ada di tengah-tengah dunia tetapi tidak termasuk dalam dunia itu, dan Tuhan Yesus perlihatkan bagi orang-orang lainnya yang seperti tadi dinyatakan orang lain dibunuh dengan pedang, tetapi di situ pun hendak diajarkan untuk kita semua selalu ada yang tersisa. Dan pada saat waktu murka Allah dinyatakan ditumpahkan, yang sisa bukan lagi yang akan diselamatkan tapi yang akan dibinasakan. Namun dalam menjalani murka Allah, mereka akan menderita karena mereka lah yang tertinggal dan mereka lah yang menganggap ringan perjanjian Allah dalam Yesus Kristus, bentuk firman-Nya yang nyata. Tetapi di situ hendak diajarkan bagi kita, karena dalam penglihatan yang Tuhan Yesus izinkan untuk dibukakan bagi Injil, bahwa dalam kota kudus itu anak-anak Allah mereka bersuka cita, mereka terus-menerus menyanyikan puji-pujian. Tidak ada di dalamnya hal-hal benda dunia yang menjadi hiburan bagi mereka, tapi mereka mendapat sukacita dari saling menyebut firman, dari saling menaikkan puji-pujian kepada Allah Bapa Surgawi, kepada Yesus Kristus saja. Tetapi di luar itu kegelapan, kesuraman begitu ngeri karena banyaknya hal yang terjadi yang pasti menderita bagi yang mengalaminya. Dan ada orang-orang yang mau mendekati kota kudus itu, tetapi mau dekat saja pun akan panas karena mereka tidak layak dan mereka tidak kudus. Dan di situ ada yang Tuhan Yesus nyatakan mengapa demikian, diizinkan kembalinya kota itu ada di dalam dunia untuk menjadi pelajaran bagi kalian yang mendengarnya, bahwa pada saat itu sudah tidak akan ada kesempatan kedua. Memang dari dulunya tidak ada kesempatan kedua. Saat kalian mati maka sudah sampai di situ saja. Tetapi ingat, selagi masih bisa disebut hari ini, jangan menjadikan diri orang yang mau berada di luar gerbang kota kudusku. Tetap masuk dalam hadiratku, tetap jadi bagian kaum gembalaanku, maka kalian pun layak untuk berada di dalam apa yang menjadi milikku. Dan disitulah yang ada diingatkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Karena selanjutnya pun menyatakan tentang 1000 tahun ini, seperti yang di dalam kitab 2 Petrus menyatakan dengan jelas. Bahkan di situ pun dinyatakan bukan sekedar hal biasa, namun dengan kata pertama, ingat, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, harus mengingat, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Maka tidak lama 1000 tahun ini, namun dalam hal yang seketika itu saja kembali lagi ke surga dalam apa yang telah menjadi ketetapan Bapa Surgawi. Itu mengapa dan ayat 5 selanjutnya, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama, yaitu pada saat orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Mereka dalam hari penyelamatan itu termasuk dalam yang diangkat dalam pengangkatan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Itu mengapa menjadi
pemberitahuan seperti yang tadi pesan dalam suara nyari, dan juga ajakan bagi kita supaya kita berusaha mengerjakan keselamatan untuk menjadi bagian dalam kebangkitan pertama itu. Orang yang tidak mengenal firman pasti menganggap sulit, tetapi saat kita mengenal dalam apa yang Allah kehendaki, kita tahu akan mudah. Bukan dalam arti gampang-gampang saja, tapi karena selalu ada sukacita dan ucapan syukur, apalagi iman dan damai sejahtera membuat kita melalui hari demi hari melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan tetap setia, karena kita tahu walaupun ada pengorbanan, tetapi upah pada akhirnya lebih luar biasa dan lebih indah berharga, karena itulah upah hidup kekal saat kita setia sampai akhirnya. Bahkan selanjutnya pun kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Itu mengapa dalam waktu 1000 tahun yang ada pada kerajaan ini, kerajaan anak domba, kerajaan Kristus ini mengajarkan kita kembali dalam apa yang tadi tertulis di 2 Petrus pasal 3 juga. Ingat, jangan lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Tidak penting banyaknya yang berlalu, apa yang terjadi itulah yang Tuhan mau kita ingat untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena dalam apa yang dunia tawarkan, semakin banyak, semakin dunia berlalu, semakin waktu berlalu ini mengajarkan kita untuk tetap berwaspada. Karena pasti ada penyesatan, tapi Tuhan Yesus telah berfirman tentang hal itu. Harus ada, namun celakalah yang melakukannya. Maka mari kita tetap hidup dalam terang kasih Allah, karena hanya dalam Yesus Kristus sajalah kita tahu terang itu ya dan amin. Terang itu setia untuk menerangi langkah hidup kita sampai ke dalam keselamatan yang dijanjikannya saat kita setia sampai akhirnya. Maka kiranya dalam firman hari ini dari Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai pasal 20 ayatnya yang ke-6 mengingatkan kita perbandingan jelas dari perikop mengatakan binatang serta nabinya dikalahkan dengan kerajaan 1000 tahun yang didirikan dalam kemenangan yang kekal. Maka mari kita mengejar kemenangan yang kekal itu yang Tuhan janjikan, indah pada waktunya, bahkan kekal sampai selamanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.